Baiklah Bapak Ibu, selamat sore dan selamat datang semua di Sepakat Doa yang ke-45. Jadi ini sudah 2 mingguan yang ke-45 ditambah dengan beberapa kali mungkin off sebentar-sebentar, tapi bersyukur karena kita semua berkumpul di sini. Dan Bapak Ibu, ini nggak hanya untuk karyawan BCA, tetapi juga untuk alumni BCA Group. Oleh karena itu saya sudah mendapat info, ada Pak Yohanes Teja, Pak Saswito yang juga baru bergabung di sore hari ini. Welcome, selamat datang Bapak-Bapak. Dan kita akan mulai saja acara pada sore hari ini. Sore hari ini yang akan membawakan firman adalah Bu Vera, dan nanti akan difasilitasi sebelumnya pujian oleh Nancy. Kemudian juga ada kesaksian dari Pak Hendrik ya, yang sudah ditunggu-tunggu, yang sudah reschedule dan akhirnya tiba juga hari ini. Dan tentu saja nanti kita tetap akan ada doa syafaat yang dinaikkan, nanti akan dipimpin oleh Shirley. Jadi seperti yang saya selalu katakan, Sepakat Doa ini paket lengkap, karena ada pujiannya, ada firmannya, ada kesaksian, dan ada doa syafaat. Jadi saya serahkan langsung saja kepada Nancy. Silakan, Nancy. Ya, terima kasih Ibu Gio. Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung di dalam Sepakat Doa pada malam hari ini. Kalau di Makassar ini sudah malam, ya. Ya, jadi ini adalah Sepakat Doa kita yang via Zoom online yang ke-45, benar ya? Kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhan itu hingga saat ini tuh luar biasa, dan juga karena perkenanan Tuhan lah makanya Sepakat Doa ini tetap bisa berjalan bebas, tidak sembunyi-sembunyi, tidak perlu takut seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara seiman kita di tempat lain. Ya, kita mengucap syukur untuk itu, terutama juga untuk hari ini karena Tuhan adakan pagi, tadi, siang, hingga malam ini semua Tuhan pimpin dan sertai, dan kita bisa juga berkumpul di tempat ini. Mengucap syukur untuk Tuhan, dan kita akan memulai ibadah kita akan siapkan hati kita, dan kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita angkat pujian bejana-Mu. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita, meminta Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita, agar ibadah ini menjadi luar biasa di jiwa. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkur puji kaki-Mu, tersungkur puji kaki-Mu, di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Cahaya bagi, katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, bimbingku, ku serahkan padamu.
bersyukur Tuhan, hanya kekuatan dari Engkau saja Tuhan yang memampukan kami hingga saat ini. Kami ada di sini, kami boleh menjalani kehidupan kami dengan kekuatan yang daripada-Mu saja. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Katakan bersungguhku di kaki-Mu ya Tuhan. Bersungguhku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau membuat semuanya menjadi indah karena campur tangan Tuhan. Terlebih bersyukur Tuhan, karena hari ini begitu banyak jiwa yang Tuhan panggil, boleh bersama-sama sepakat doa di tempat ini. Hati yang lembut dan merespon panggilan Tuhan untuk mengikuti ibadah doa, menjadi pendoa-pendoa yang bisa menopang bangsa negara kami, menopang keluarga kami, apapun yang kami kerjakan, bahkan juga menopang perusahaan tempat kami bekerja dengan doa-doa anak orang percaya. Tuhan Yesus di dalam surga, kami berdoa untuk Ibu Vera yang malam ini akan memberkati kami dengan firman Tuhan. Jadikan mulut, bibir, bahkan hatinya Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan, untuk menjadikan kami juga berkat dimanapun kami berada. Dan juga melalui Pak Hendrik Sia yang hari ini juga Tuhan akan berbagi bagaimana dahsyatnya Tuhan yang sudah bekerja dalam kehidupan Bapak secara pribadi dan akan menguatkan kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Shirley yang akan memimpin kami di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga ibadah ini Tuhan, walaupun singkat, itu luar biasa, dan roh kami menyala-nyala untuk menjadi berkat. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Rencana-Mu ya Tuhan, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, betul bahwa kekuatan di jiwa kita, ketenangan di batinku hanya dari Yesus. Dan benar-benar saya merasakan bahwa ketika kita merespon panggilan Tuhan untuk beribadah, berarti hati kita sudah sangat lembut dan siap dibentuk Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi biji mata Allah dimanapun kita berada. Sungguh mengucap syukur untuk kita dilayakkan seperti biji mata Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Hendriksia. Kita mau dengarkan bagaimana Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan pribadi Bapak Hendriksia. Kita juga menanti-nantikan apa sih yang akan disaksikan oleh Bapak. Namun kita akan tetap mengangkat satu pujian lagi sebelum Bapak Hendriksia bersiap-siap untuk memberikan kesaksian. Kita angkat satu pujian, Rohmu yang hidup. Pujian ini sangat menguatkan saya kalau setiap pagi saya bersiap-siap untuk renungan dan perjalanan menuju kantor. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu Bapa, jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan, hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ya Tuhan, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roma 18 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah.
kasih Tuhan, puji Tuhan. Kita selanjutnya akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Hendriksia. Bagaimana Tuhan berkarya cukup luar biasa, sungguh luar biasa dalam kehidupan Bapak. Kepada Bapak disilakan. Nancy, kedengaran Nancy suara saya? Kedengaran Bapak. Kedengaran ya. Ya, shalom. Ya, Shalom, Nancy. Ada Bu Vera juga, Bu Ina dan teman-teman semua. Ini saya minta supaya saya dengan Nancy ada komunikasi karena takutnya nanti jam saya kelewatan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya karena yang saya bawakan ini banyak menyangkut perasaan. Jadi kalau banyak perasaan itu perlu ada penyeimbang lah. Itu yang pertama. Ya, yang kedua mungkin saya jelaskan latar belakang dari virtual background saya ini. Iya. Saya dulu Tika di bulan September deh kalau nggak salah tahun kemarin. Tika waktu itu minta saya untuk kesaksian. Sebenarnya kesaksiannya 3 bulan yang akan datang. Tapi waktu Tika WA, saya tidak baca itu untuk 3 bulan akan datang. Saya pikirnya langsung minggu itu. Nah, begitu saya diminta untuk kesaksian, saya kebetulan membaca di sini. Itulah kesaksian saya berasalnya dari ini. Coba kita baca. Yang ada di belakang itu ya. Pada tangan yang tertangguh, ada kekuatan yang membuat kita sanggup. Itu ya. Lalu pada hati yang sepakat, ada tekad juga berkat. Yang saya saksikan itu adalah menyangkut itu. Berhubung ini adalah yang tertunda dulu. Kalau saya kemudian tidak waktu menjawab. Tuhan ya Pak. Mungkin ya, waktu Tuhan. Bukan mungkin ya, pasti waktu Tuhan. Iya. Nah itu kurang lebih kejadiannya bulan-bulan Agustus September di tahun kemarin. Nah temanya masih kurang lebih hampir sama ya. Jadi saya pernah membawakan kesaksian ini 3 kali. Ini sekarang yang ketiga. Temanya sama semua menyangkut COVID. Ya, jadi konsisten itu ya Nancy. Ya. Yang pertama itu adalah COVID baru mulai. Waktu saya di Surabaya. Tahap pertama ya Pak. Waktu itu di Makassar. Ya, jadi itu saya menceritakan bagaimana saya melewati hari-hari di hotel sendirian. Ya. Makan sendiri, apa semua sendiri kayak lagu dangdut lah gitu ya. Tapi saya bisa melalui itu dengan baik. Iya Pak. Lalu kemudian saya sharing yang kedua, waktu itu banyak yang mulai kena ya, tapi saya menyampaikan bahwa doa dari keluarga, terutama istri saya yang puasa, selalu puasa dan doa malam ya, doa tiap jam 3 agar suaminya yang paling dicintai itu ya bisa melewati masa-masa sulit gitu ya. Iya, siap Pak. Itu yang kedua. Ya. Sekarang yang ketiga, seri ketiga. Ini kan kayak seri ketiga itu kan ada lah ya. Iya. Kayak Marvel, filmnya Marvel gitu ya. Nah, yang ketiga inilah COVID yang paling berat. Oke. Akibat dari COVID yang paling berat itu kira-kira apa? Nancy tahu? Kematian. Iya. Ya. Hendriksia. Yang saya mau sharing itu adalah menyangkut dampak terberat dari COVID. Ya. Jadi saya mulai ya, sekarang saya mulai. Ini sudah berapa menit ini baru aja mulai. Panjang ya. Silakan Pak. Ya. Jadi gini, Nancy di tahun kemarin Delta, waktu itu Kanwil 3 mencapai posisi yang cukup tinggi ya, positif kalau nggak salah hampir 500. Pak Gio pun juga ada di sini, ada Pak Sas juga. Pergumulan ya. Yang pergumulan sangat luar biasa, dan waktu itu di sekitar mungkin di Agustus kurang lebih lah ya, Agustus itu mulai satu persatu beberapa karyawan kita dipanggil balik oleh Tuhan. Di satu kejadian, ini anak buahnya Pak Sas itu ya, kebetulan menjelang hari dipanggil itu dia WA saya berkali-kali. Sampai dengan pagi itu ya. Saya memberi dia kekuatan ya, tapi saturasinya turun sampai sudah sekitar 35-an. Drop ya Pak. Saya sampai sempat telepon Pak Hendra minta tolong tuh didoain. Pak Hendra buat doa dalam bentuk WA. Iya. Saya belum sempat kirim karena WA-nya udah nggak bisa lagi dihubungi di siang itu, dan kemudian dia dipanggil pulang di sekitar jam 4.
Jadi intens WA dengan saya. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia, akan menyembuhkan dia. Tapi hal yang lain terjadi adalah dia dipanggil pulang. Nah, begitu dipanggil pulang, saya dengar istrinya akan datang. Istrinya datang. Saya tahu bagaimana beratnya seorang istri yang dari daerah datang untuk membawa pulang jenazah dari suaminya. Itu sangat berat sekali. Dalam perjalanan pulang, waktu dia membawa jenazah dari suaminya, saya telepon istrinya. Saya cerita, dia kemudian menceritakan dari beberapa hal yang dia ceritakan. Iya, Pak. Saya melihat ada suatu ketenangan yang luar biasa. Oh, ibunya kuat ya, Pak ya? Sangat kuat sekali, gitu ya. Nah, kenapa sangat kuat? Karena pada tangan yang tertangkup ada kekuatan yang membuat kita sanggup. Itu yang dia sampaikan. Di balik doanya, ya dia tahu bahwa Tuhan akan melewati masa-masa sulit buat dia. Walaupun anaknya itu sempat bertanya, apa kesalahan papaku sehingga papaku dipanggil pulang? Iya. Nah, yang lebih lagi adalah dia kemudian positif. Oh, ibu ya? Ya, positif. Lalu kemudian 2 hari kemudian, nah ini yang menjadi poin utama buat saya adalah dia WA ke saya. Gitu. Dia memberikan kesaksian luar biasanya Tuhan. Dia bilang gini, di dalam keajaiban semua ini terjadi, Tuhan memberi kekuatan, semua kesaksiannya. Dia tulis dalam bentuk WA. Saya terus terang aja sangat tertegun sekali. Ya, bagaimana cobaan demikian berat. Tetapi WA-nya itu berisi puji-pujian kepada Tuhan, keajaiban Tuhan buat dia. Iya. Saya tahu itu bukan kemampuan dari dia pribadi, tangan Tuhan yang membuat dia menjadi gitu. WA-nya dia itu saking bagusnya. Itu saya sampai forward ke seluruh teman-teman yang ada di layar 3. Ya, saya tahu bahwa itulah tangan Tuhan bekerja. Poin yang kedua saya akan sampaikan terakhir, pada hati yang sepakat ada tekad juga berkat, nanti saya akan sampaikan terakhir. Tapi saya loncat kedua, ya karena kan waktu ini saya tidak bisa terlalu panjang juga, ya. Loncat yang kedua, ya di hari berikutnya saya diberitahu lagi, ya ada suami dari salah satu karyawan kita yang dipanggil pulang karena COVID. Ya, dan hal yang sama terjadi, suaminya positif, istrinya positif. Juga. Ya, istrinya di Surabaya, suaminya di tempat lain. Ini dalam jarak yang berdekatan ya, Pak? Jarak yang berdekatan, karena memang waktu itu kan banyak teman-teman kita banyak, dipanggil pulang kan, gitu ya. Nah, saya kemudian telepon yang istrinya. Waktu saat saya telepon, ya saya dengar ini sebelum saya dengar bahwa yang merawat suaminya itu adalah anak angkat dia, kembar, yang kurang lebih berusia 8 dan 9 tahun. 8 tahun, 9 tahun. Bayangkan, ya kejadian dia positif, dia tidak bisa merawat suaminya. Iya. Suaminya dirawat oleh anaknya yang kecil sampai masuk rumah sakit dan kemudian dipanggil balik oleh Tuhan. Waktu saya telepon dia pada pagi hari itu, ya, saya benar-benar sangat terenyuh sekali. Bayangkan ya, di dalam kedukaan yang luar biasa, suaranya begitu tenang. Suaranya itu ya, kalau suara di telepon orang tersenyum itu kan kita bisa rasakan. Iya Pak. Ya, bagaimana dia menghadapi cobaan yang luar biasa, ditinggal suaminya dan dirawat oleh 2 anaknya, anak angkatnya masih kecil. Masih kecil. Sangat kecil, otomatis dia pun tidak bisa ya membantu untuk prosesi dari suaminya dan sebagainya. Suaranya terkandung senyuman. Saya kemudian bertanya, saya bertanya lagi kembali gitu ya. Kenapa kok ibu bisa demikian kuat? Kuat, ya. Ya. Dan
Nancy tahu saya termasuk orang yang sangat keras, hati pun keras gitu ya. Tapi pagi hari itu saya menitikkan air mata. Iya, Pak. Karena saya merasa bahwa ada cobaan yang begini berat, yang menimpa. Tapi bagaimana sang ibu ini bisa menerima bahwa ini cobaan dan Tuhan. Itu cobaan dari Tuhan, dan kemudian beliau merasakan tangan Tuhan akan selalu menguatkan dia. Itu yang buat dia tetap bisa tersenyum pada pagi hari ini. Iya, Pak. Jadi Padahal itu saya berbeda jarak ya, Pak ya. Sudah nggak berbeda ngelihat jarak dan dia pun tidak bisa sampai apa-apain. dikubur nggak lihat gitu ya, Pak. Nggak lihat. Ya, bisa dibayangkan. Semua jawabannya adalah bahwa satu, ya kekuatan itu dari Tuhan. Pada tangan yang tertangkup ada kekuatan yang membuat kita sanggup. Yes. Iya, Pak. Saya cukup yang kedua, saya loncat lagi sedikit yang ketiga. Ya, karena harus singkat-singkat ini. Yang ketiga, saya mendapat kabar lagi menyangkut kematian lagi. Beruntutan ya, Pak Adi. Beruntutan, tapi ini agak beda COVID. Ya. Ya, Pak. Ini adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya karena ada cancer. Oh, cancer, yes, ya. Pak. Cancer, ya, anak yang masih di SMA, anak yang sangat dicintai, sangat-sangat dicintai. Ya, di hari berikutnya itu saya dapat kabar setelah meninggal di hari berikutnya, ya, saya minta nomor telepon dia, saya telepon gak diangkat, gak lama dia telepon balik, gitu. Begitu telepon balik, ya suaranya itu ya, kata-kata pertama yang dia keluarkan, Pak Hendrik, mohon maaf ya, tadi saya sedang virtual meeting. Iya, Pak. Jadi tidak sempat mengangkat telepon Bapak ini, saya bertelepon, mohon maaf, gitu ya. Nada bicaranya terasa semangat, dan kemudian langsung kerja juga. Di dalam 1-2 hari kemudian beliau udah masuk kerja. Iya, Pak. Ya. Tidak ada duka di sana yang terdengar. Saya kemudian jadi ragu-ragu. Saya ini salah telepon orang mungkin ya. Langsung lihat gitu ya, Pak. Cek lagi. Iya. Sampai kemudian saya sempat ulang. Mohon maaf ya, Bu, dengan Ibu ini betul ya? Ya. Iya, betul. Pak Hendrik ada yang bisa dibantu gitu ya, dengan suara yang masih kayak nggak ada apa-apa. Kayak nggak ada apa-apa. Kemudian saya bilang, mohon maaf ya Bu ya, apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Ibu? Saya kan jadi bingung sendiri. Maksud saya, kalau bilang salah nanti telepon salah ya. Iya, jadi kan nanti bilang Pak Hendrik ini lagi mabok ya, telepon terus kemudian matikan kan juga aneh. Iya, Pak. Sampai akhirnya saya kemudian mau tidak mau saya ngomong, mohon maaf sekali lagi, apakah Ibu sedang berduka cita? Gitu ya. Dia bilang, iya, betul Pak, saya baru kehilangan anak. Gitu ya. Terus saya bertanya lagi, kenapa kok Ibu bisa langsung kerja dengan suara yang tidak terlihat sedih? Ya, sekali lagi, apa yang menjadi jawaban beliau? Ya, semua hidup ini Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengambil. Saya harus memberikan itu. Walaupun sebelumnya dia pernah kedukaan lagi. Saya lihat bertubi-tubi kita berhadapan, tapi di dalam kejadian yang paling berat mungkin dalam kehidupan kita adalah kita kehilangan orang yang paling terkasih. Tetapi kita tahu bahwa itu semua di luar kemampuan kita. Jika tidak ada Tuhan yang berada di kita, kita tidak akan mampu. Itu Nancy. Yang kedua, kata-katanya kalau kita perhatikan di belakang, pada hati yang sepakat ada tekad juga berkat. Poin yang kedua ini adalah menyangkut cerita saya yang pertama. Saya lanjut cerita yang pertama terkait dengan poin yang kedua. Yang tadi anak buah dari Pasas, istrinya kemudian menyampaikan beberapa hari kemudian. Dia menyampaikan ke saya begini, Pak Hendrik, ya
saya ini merasa menjadi istri yang sangat berbahagia. Bayangkan, ditinggalkan oleh seorang suami, seorang istri bisa menyatakan bahwa saya ini menjadi istri yang sangat berbahagia. Kenapa saya berbahagia? Karena suami saya telah pernah sudah memilih saya menjadi istrinya. Walaupun suaminya sekarang sudah tidak ada. Tetap bersyukur, ya. Ya, kenapa dia bersyukur? Suaminya sedemikian luar biasa. Ya. Karena dia merasa di tengah kedukaan dia, pada saat suaminya sedang sakit, Ya. itu dukungan doa. Itulah pada hati yang sepakat. Hati yang sepakat, betul Pak. Dia merasa bahwa luar biasa dukungan dari teman-teman. Berarti dia tahu suaminya ini adalah orang yang luar biasa. Sehingga dia mengetahui bahwa orang yang luar biasa itu telah memilih dia menjadi istri. Ya. Jadi lebih berharga jadi istri gitu ya Pak ya? Yes. Itulah ada tekad dia untuk bagaimana meneruskan apa yang telah diperbuat suaminya pada saat-saat terakhir banyak melayani Tuhan. Itu juga menjadi berkat. Saya mengakhiri pada hati yang sepakat, ada tekad juga berkat. Itulah kesaksian dari saya, Nancy. Semoga bisa memberi kekuatan kepada kita. Ya. Puji Tuhan kesaksiannya ya Pak. Memang kesaksian itu banyak sekali ya, termasuk Ibu Herlina juga ya Pak. Iya, bagaimana Tuhan, dan memang benar-benar kesaksian dari tiga case itu ya Pak ya. Benar-benar apa yang mereka saksikan itu, bagaimana mereka bisa bertahan, mereka bisa menyaksikan apa itu lewat WA juga, itu mencerminkan dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yes. Betul. Kalau orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan akan melihat itu sebagai rencana Tuhan. Dan sangat menguatkan Pak. Dan di sini juga saya menyimpulkan bahwa ada tangan yang tertangkup, sumber kekuatan, ada tangan tertangkup, dan hati yang sepakat itu berarti ada doa-doa yang orang-orang percaya yang menopang. Yes. Sehingga sekalipun ini terlihat seperti kesedihan atau apa, tetap ada rasa syukur. Ya Tuhan sudah sampai di sini waktunya. Tetapi tetap bersyukur menjadi istri atau bagian dari pasangannya masing-masing. Dan di sini juga ada respon kita dalam menghadapi masalah dapat menjadi kesaksian tentang Allah kita. Gitu ya. Jadi memang benar-benar ya apa juga yang dikatakan di belakang slide Bapak ya. Pada hati yang sepakat, ada tekad, ada juga berkat. Ya, kita perlu memang satu hati untuk menjadi tiang-tiang doa bagi teman-teman, bagi perusahaan atau lingkungan kita berada. Terima kasih Pak Hendrik Sia. Kiranya kesaksian dari Bapak Hendrik ini menguatkan kita dan kita bisa menjadi berkat juga dimanapun kita berada. Kita boleh menyaksikan ini, walaupun kita nggak mengalami sendiri ya Pak, tapi kita bisa menyaksikan itu bahwa Tuhan itu tidak pernah berjanji tidak ada badai, tidak ada hujan, tetapi Dia berjanji untuk tetap setia menemani kita dan menyertai kita. Amin. Terima kasih Pak Henry. Thank you Nancy. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita sungguh bersyukur karena diberkati melalui kesaksian Pak Hendrik pada malam hari ini, sungguh luar biasa. Walaupun dipadat-padatin, tetapi pesannya sangat jelas bahwa kita tidak ada artinya apa-apa tanpa penyerahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau angkat satu pujian. Berkat kemurahan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, kami bersyukur Tuhan, kemurahan-Mu dalam hidupku. Terima kasih. Oh, terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau dahsyat, sungguh Engkau luar biasa, sungguh Engkau hebat Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi. Aku ada saat ini, aku ada semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada waktunya untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan firman Tuhan melalui renungan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu terkasih, Ibu Vera Evelyn. Kepada Ibu, kami silakan. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah yang menjadi doa dan pengakuan kami. Dalam pujian ini sungguh Tuhan, semuanya ada hanya karena kasih Tuhan. Terima kasih juga Bapa untuk kesaksian yang boleh kami dengar di saat yang paling sulit, saat kehilangan orang yang paling dicintai Tuhan. Kita boleh mendengar Tuhan ada kesaksian, ada kekuatan yang lahir daripada iman. Itu juga buah daripada pengiringan kami akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Seberapa kami yang ada Bapa, biarlah hati tanah kami adalah tanah yang baik. Tanah yang siap ditanami firman Tuhan. Sehingga itu boleh mengakar ke dalam. Dan di saat dalam lembah kekelaman sekalipun, akar itu tetap kuat. Itulah identitas kami Bapa. Terima kasih buat saat ini Bapa Roh Kudus bekerja melalui hamba-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita katakan amin. Shalom saudara.
Terima kasih Pak untuk saat sore ini. Kita langsung saja. Firman Tuhan hari ini bicara mengenai payback ya. Ya kalau buat bankir bicara payback bukan hal yang awam ya teman-teman ya. Kalau tanya Pak Jipis itu nggak jauh-jauh dari credit collection katanya. Jadi payback time hari ini mari kita buka Alkitab kita. Saya langsung saja. Tema hari ini kita ambil dari Yohanes 15 ayat 16. Firman Tuhan katakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku. Benar ya, saudara. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi. Ini kata Tuhan. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Ada KPI-nya istilah kita ya, saudara, kalau di kantor. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta dari Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saya tidak bahas yang belakang, saudara. Biasa kalau ayat yang mengatakan, apa saja yang kamu minta kepada Bapa diberikan kepadamu. Sebenarnya nggak usah khotbah. Kita semuanya biasanya udah hafal. Yang dibaca juga paling suka yang ujung, saudara. Tapi yang hari ini saya bahas ini. Bahasa Inggris katakan gini. Kadang bahasa Inggris agak straight to the point katanya. You did not choose me, kata Tuhan. But I chose you and appointed you. Teman-teman pasti kita di kerja sering dengar ya, appointment. Sudah di-appoint, sudah ditunjuk. And appoint you so that you might go and bear fruit. Bear fruit itu nggak hanya menghasilkan ya, tapi itu membawa buah. And bear fruit. Fruit that will last. Bahasa Indonesianya buah itu tetap. Tapi kalau bahasa Inggris kelihatannya lebih jelas teman-teman. Fruit that will last. And so that whatever you ask in the name of the Father, you will give you. Nah, saudara, you might go. Ternyata kita harus pergi ya, saudara ya. Nggak bisa duduk diam aja. You might go and bear fruit, fruits that will last. Saya ingin tanya, teman-teman, penting nggak sih berbuah? As Christ follower, kita yang duduk di sini, kita yang ikut Zoom saat ini, saya yakin semua kita katakan, we are Christ follower. Penting nggak sih berbuah? Does it matter to you? Penting nggak? Atau sesuatu yang kita on off kalau lagi dengar firman Tuhan, waduh semangat banget. Tapi habis itu beda lagi gitu ya. Teman-teman nggak kepikiran lagi. Pertanyaannya saudara, tadi kita dengar kesaksiannya, seorang ibu yang kehilangan suami, anak yang sakit kanker, tapi bisa dengan dengan keyakinan menyaksikan sesuatu. Nah, saya ingin tanya, how do they know that we are Christ follower? Dari kita nggak bicara ini di gereja, teman-teman. Dari keseharian kita di kantor, dari kita sebagai corporate citizen, daripada kita bermasyarakat dan sebagainya. How do people know that we are Christ followers? Kita yakin kan dengan iman we are Christ follower. Tapi gimana orang tahu? Jesus said, Yesus katakan, by the fruit you will recognize them. Itu saya ambil dari Matius 7 ayat 16. Bahasa Indonesianya katakan demikian. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dunia bisa kenal kita dari buah. Hari ini saya akan bahas ya. Saya nggak bahas buah yang saya ambil dari biasa di Galatia kan kita sering buah itu adalah kasih, sukacita. It might be sound cliche to all of us. Nah, Yesus katakan, by their fruit, you will recognize them. What kind of fruit? So how do people know we are Christ follower? Yesus bilang, it's very simple. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nggak ada susah-susahnya. Nah, pertanyaannya, what happened if fruitless? Fruitless maksudnya nggak ada buah. What happened? Apa artinya kalau kita tidak berbuah? What happened if fruitless? We grow big, tahu ya, kelihatan pohonnya. Pohonnya tumbuh gede gitu. Daunnya hijau, rindang, tinggi dan sebagainya. Tapi nggak ada buah, teman-teman.
Saya mau bahas sedikit, saya ambil dari kitab Lukas 13 ayat 6. Karena waktu, nanti teman-teman banyak ayat saya nggak baca dengan lengkap, tapi teman-teman buka Alkitab bisa baca sendiri ya. Jadi Yesus katakan dalam satu perumpamaan di Lukas 13 ayat 6. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Kebun itu sebenarnya kebun anggur, tapi pohon ara itu tumbuh di kebun anggur. Ia datang dan mencari buah pada pohon itu. Dan ia tidak menemukannya. Bahasa Inggris katakan, he went to look for fruit on it, but did not find any. He did not find any. Did you notice, saudara waktu baca ini ya, saudara perhatikan nggak? Pohon ara ini ternyata ditanamkan di kebun anggur. The fig tree was planted in the vineyard. Enjoy better soil. Pasti. Kenapa? Tidak ditulis pohon ara itu tumbuh dengan sengaja. Enggak, saudara. Pohon ara itu tumbuh di kebun anggurnya. Dan yang punya pohon anggur itu tahu ada pohon itu. Artinya pohon itu tidak ditanam dengan sengaja. Dan ada pengurus kebun loh yang merawatnya. Jadi pohon ara ini beda dengan pohon ara yang di pinggir jalan, di semak duri. Nggak ada yang peduli. Did you know that you and me, kita tadi ya, ini sebenarnya mengenai kita. Tadinya hidup kita sia-sia, nggak ada yang peduli. Dan kita mungkin kaget ya mendengar ini ya. God, Tuhan, pemilik kebun anggur ini took responsibility ya, to take good care about this fig tree. Dia ada pengurus kebun yang merawatnya. Dia mengutus pekerja kebun anggur ini merawat dengan baik. And that's bicara apa? Holy Spirit. You and me, kita tadinya adalah sesuatu yang di pinggir jalan, saudara. Hidup kita ini sebenarnya tanpa Yesus, kita sia-sia. Di pinggir jalan dan gak ada yang peduli. Tapi pohon ara ini ditanamkan di dalam kebun anggur ini. Malam ini kita nggak bahas Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah cara-cara. Kita nggak bahas itu. Tapi saudara, kalau kita baca dari Lukas 13, kita akan surprise. Tuhan itu bertanggung jawab. Terlepas itu bukan pohon anggur, itu hanya pohon ara. Dan ada pengurus yang merawatnya. 1 Petrus 1 ya, saya teringat di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Itulah pohon itu, saudara. Tapi pohon itu, pada saat yang punya pohon itu datang, dia nggak menemukan buah. He did not find any. Padahal dia sudah ditanam dan enjoy good soil, better soil. Kenapa? Dirawat lagi oleh petugas kebun anggur. Dia katakan demikian, sudah 3 tahun aku datang mencari buah. Yang punya kebun anggur ini yang ngomong, aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini? Dengan percuma. Perhatikan, bahasa Inggrisnya katakan, why should it use up the soil? Soil itu sebenarnya tanah, itu bicara tanah. Bahasa Indonesia katakan, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Bahasa Inggris katakan, untuk apa dia mengambil tempat tanah di tempat ini? Sudah 3 tahun, angka 3 saudara berbicara banyak hal. Kita tahu Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Kita tahu juga Yunus masuk dalam perut ikan 3 hari lamanya. Diproses oleh Tuhan. Tapi Tuhan katakan, sudah 3 tahun. Berarti tiap tahun dia datang. Untuk cari buah. Kalau nggak kan dia nggak bilang, sudah 3 tahun. Tahun pertama dia datang. Tahun kedua, nggak give up. Tahun ketiga dia datang. Akhirnya dia ngomong, tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah dengan percuma? Why should they use up the soil? Saudara, if we produce nothing, you and me,
kita semua yang tadi hidup sia-sia, ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Tiap tahun Dia datang kepada kita. If we produce nothing, saudara, He said, you and me, termasuk saya, are useless. Udah ada semua. Why useless? Tuhan katakan, why should He use up the soil? Kenapa? Untuk apa Dia mengambil tempat tanah itu? Artinya, tanah itu lebih baik ditanam yang lain, yang bisa berbuah. Dalam ya. Mungkin kita sering baca ini, saudara. Tapi waktu saya dalamin, saya persiapkan ini ya. Aduh, ini sebenarnya saya berbicara diri saya sendiri juga. So, saudara, payback is not a choice. Saya mau katakan hari ini. Kenapa? Yang punya kebun anggur itu datang tiap tahun cari buah. So, you and me, our payback itu bukan pilihan. Tapi ini adalah satu perintah agar kita tumbuh semakin harus semakin seperti Kristus. As long as you and me, we want to be in the vineyard. Saudara, saya yakin kita semua ingin di dalam kebun anggur itu. Kenapa? Yesus itulah pokok anggur yang benar. Kita kan nggak mau ke kebun yang lain lagi. Dulu kita di kebun yang entah kak mana, kadang pindah-pindah kebunnya, atau yang pinggir jalan, nggak ada yang peduli. Sekarang kita ditanamkan dalam kebun anggur itu. So, payback is not a choice. Supaya kita bisa tumbuh semakin hari semakin seperti Kristus. Itu yang dibutuhkan, saudara. Kenapa? Karena kita mau terus tinggal dalam kebun anggur itu. Yesus berkata, you did not choose me. Berarti Dia yang taruh kita loh dalam kebun anggur itu. Ada haleluya. But I chose you and appointed you. 1 Korintus 1 ayat 26. Ini adalah suratan Paulus kepada gereja di Korintus. Ini salah satu yang gereja mula-mula. Dia katakan demikian. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Itu kita kali, saudara. Paulus katakan, bagaimana keadaan kamu waktu kamu dipanggil. Saudara, sesungguhnya kita adalah sampah. Paulus katakan, dahulu apa yang kuanggap keuntungan setelah ku kenal siapa Kristus itu, sesungguhnya itu sampah adanya. Tetapi, lanjutnya, di ayat 27 sampai 29, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah memalukan orang-orang yang berhikmat. Yang pertama. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah memalukan apa yang kuat. Yang ketiga. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina di dunia, dipilih Allah. Terakhir, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri. Ini dia yang dipilih Tuhan, saudara. Ini dia loh ternyata yang Tuhan mau teguhkan, menetapkan. Ini kayak begini yang dipilih Tuhan. Nah, kalau kita baca ayat ini ya, Tuhan katakan Dia pilih yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, yang tidak berarti, yang hina. Maksudnya seperti apa sih, saudara? Apakah ini maksudnya secara harfiah, secara apa adanya? Maksudnya bodoh, berarti ini IQ-nya sangat rendah dong. Jadi saudara sama saya yang dipilih Tuhan yang IQ-nya yang sangat rendah. Apa itu maksud Tuhan, saudara? Yang lemah, saking nggak ada tenaganya kita kali ya. Apa itu maksudnya? Saudara, dalam firman Tuhan, Tuhan banyak menggunakan perumpamaan. Sehingga kalau kita mengartikannya, jangan kita artikan itu secara bahasa sehari-hari. Dia pilih yang bodoh. I chose you. You not choose me. Tuhan bilang gitu. Tuhan katakan, aku yang memilih engkau. You did not choose me, but I chose you. Ternyata yang dia pilih adalah yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, yang tidak berarti. Seperti apa sih, saudara?
Ini saya akan bahas agak sedikit panjang, saudara. Kita buka kitab Matius pasal 5. Dari sini, saudara, kita bisa melihat ya, buah ini bicara apa, saudara? Bicara attitude kita, bicara karakter kita, bicara kultur hidup kita, gaya hidup kita, saudara. Tapi Tuhan berkatakan, gaya hidup yang bodoh bagi dunia, yang lemah bagi dunia, yang nggak terpandang, nggak berarti bagi dunia, itu yang dipakai Tuhan. Seperti apa itu, saudara? Mari kita baca. Matius 5 ayat 39. Yesus katakan, ini Yesus mengajar ya. Yesus katakan demikian, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Oh, setelah dipilih Tuhan. Tuhan ingin kita berbuah, to bear fruit, and your fruit need to be last. Dan buah kita itu harus tetap, bahasa Indonesia katakan. Bahasa Inggris katakan last. Kita sering dengar ya, long lasting gitu loh, forever. Di Matius 5 ayat 39 katakan, Yesus mengajarkan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun menamparkan pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Bukankah ini bodoh dalam definisi dunia, saudara? Bukankah ini lemah? Bukankah kita juga jarang lakukan ini juga, saudara? Saudara, kita masih mudah tersinggung, bukan? Kita masih murah marah, bukan? Kita masih mudah merasa, oh saya tidak direspek, saya tidak dihargai pekerjaannya. Begitu melihat teman lain yang dipromosi, kita malah tersinggung. Saudara, Yesus katakan, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat. Siapa yang menampar pipi kananmu, dikasih lagi pipi kirimu. Bukankah ini bodoh dalam definisi orang dunia, saudara? Bukankah ini lemah di pemandangan orang dunia? Lagi katanya, kepada orang yang hendak mengadukan engkau, bahasa Inggris katakan, those who want to sue you, mengadukan engkau, karena mengingini bajumu, kasih juga jubahmu. Ada nggak kita seperti itu, saudara? Kadang kita merasa hak kita malah nggak diperhatikan oleh perusahaan. Kita marah, kita merasa hak kita nggak diperhatikan. Saudara, Tuhan bilang, kalau orang ingin bajumu, serahkan juga jubahmu. Lagi kata Tuhan, siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil. Mana ada orang dunia mau lakukan ini? Ini berarti bodoh, lemah, hina, saudara. Lagi kata Tuhan, ayat 44, kasihinilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mudah nggak, saudara? We even had to see others to be promoted, and we are not, saudara. Saudara pernah nggak pangkatnya diturunin? Aduh, langsung ya. Amin, jangan kejadian. Saudara, saya punya teman. Pernah dia bersaksi, pangkatnya diturunkan. Itu cerita lama. Dan saya samperin, saya bilang, Bapak, kayaknya bisa terima dengan ini. Vera, sebagai anak Tuhan, ini ya perkataan ini kepada saya udah 20 sekian tahun yang lalu. Sebagai anak Tuhan, kita harus siap 3 hal dalam kita bekerja. Pertama, siap dilupakan. Kedua, siap melihat orang lain lebih sukses dari kita. Ketiga, siap membantu orang lain untuk lebih sukses dari kita. Kita harus siap untuk 3 hal itu. Saudara, ini bicara kau dan saya. Ini bicara buah kita. Ini bicara payback kita, saudara. Jangan bayangkan payback itu dalam arti yang wah, saudara. Tadi yang kita baca itu adalah bicara mengenai karakter. Ada orang yang menampar pipi kirimu, pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Berdoalah untuk mereka yang menganiaya kita. Saudara, berapa banyak kita dianiaya? Mungkin belum, saudara. Tapi tersinggung iya.
Menjadi pembicara? Bisa jadi iya. Digosipin? Bisa jadi iya. Kita tersinggung, saudara. Saudara siap nggak di pekerjaan? Melihat orang lain lebih sukses dari kita. Membantu orang lain untuk jauh lebih sukses dari kita. Siap nggak mental seperti itu, saudara? Apa terjadi? Satu hari katakan, gajinya, siapa ya contoh di sini? Hendra Tanda, Hendra contohnya. Gaji Hendra diturunin 30%. Nggak ada penjelasan apa-apa. Pokoknya diturunin 30%. Reaksi saudara gimana ya? Atau pangkatnya diturunin. Nggak ada angin, nggak ada hujan, pangkatnya diturunin. Saudara, sebagai karyawan, banyak yang kadang kita merasa hak kita, begitu dikurangin dikit dari kita, sikap kita nggak jauh bedanya loh, saudara, dengan orang dulu. Kenapa? Why? Why kita begitu memperhatikan hak kita, saudara, sampai kita lupa ada loh satu hal yang namanya submission to God. Bagaimana kita surrender kepada Tuhan. Itu salah satu buah juga, saudara. Matius 5 ayat 23-24 katakan, jika engkau hendak memberi persembahan, dan engkau teringat ada sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahan itu. Ternyata di mata Tuhan, ini jauh lebih penting daripada kita membawa persembahan, saudara. Berdamai, to reconcile, and to restore orang-orang yang menyakiti kita. And bring them back to Jesus. Itu jauh lebih penting, saudara, daripada ngurusin persembahan, saudara. Ini bicara buah. Buah seperti apa yang tadi saudara bayangkan? Kalau saya bahas mengenai kasih, sukacita, saya khawatir jadi klise buat kita, saudara. Tapi kalau kita bahas ke core daripada isu yang ada di dalam hati kita, ini adalah core yang selalu menjadi isu di dalam hati kita. Why is it so important kita bahas sesuatu yang core dalam hati kita dan pikiran kita? Karena itulah yang mendrive, saudara, kita punya keputusan, kita punya action setiap hari. Apa yang dalam hati dan pikiran itu yang menjadi motivasi kita dalam berbuah. Hal kekudusan, Yesus ajarkan. Ini ya, dalam hal menjaga kekudusan, Yesus berkata, orang yang memandang perempuan, bisa laki-laki, serta menginginannya, sudah berjidah dengan dia. Ayat ini sangat kontroversi, Bapak Ibu. Kalau dibahas bisa berhari-hari. Masa lihat aja salah. Saudara, you and know, tahu yang Yesus masukkan di sini bukan atau melihat secara matanya, saudara. Tetapi motivasi dalam hati kita dan pikiran kita dalam melakukan sesuatu. Itu juga buah, saudara. Matius 5 ayat 29. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik jika satu dari anggota tubuhmu yang binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Masa sih Tuhan suruh kita cungkil mata kita secara harfiah? Bukan itu maksudnya, saudara. Tapi kalau mata kita membawa orang dalam penyesatan, tangan kita membawa orang semakin jauh daripada Tuhan. Tuhan bilang lebih baik tangan itu dipotong daripada seorang itu semakin jauh daripada Kristus. Karena apa? Karena influence daripada kita. Saudara, ternyata ada buah yang bicara mengenai influence. Itu bisa berdampak positif, bisa berdampak membawa seorang lebih dekat kepada Yesus atau semakin jauh. Itu juga buah dari kita, saudara. Inilah bicara mengenai pohon. Saudara, kadang kita kita bicara sesuatu yang wah, tapi dalam hal kecil-kecil kita enggak terlupakan ya, saudara. Saudara, tidak heran Paulus katakan, kita bermegah dalam kesengsaraan. Ini Roma 5 ayat 3-4. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itulah menimbulkan pengharapan. Siapa bilang, saudara, untuk ditampar pipi kanan, memberi pipi kiri, itu adalah hal yang instan dari kita. Tidak, saudara. Siapa bilang itu bisa keluar dengan instan? Itu bicara proses, saudara. Menghasilkan buah, payback adalah sebuah proses. Dan this is very often driven by our heart and mindset. Makanya contoh yang kita baca tadi itu bicara isu yang core dalam hati dan mindset kita. Untuk bisa memberi pipi kanan, untuk bisa memberi pipi kiri saat kita ditampar pipi kanan, saudara. Oh, itu bicara proses, saudara. Nggak instan, nggak bisa kita lakukan seperti itu dengan serta-merta. Do you know, saudara? We cannot buy fruit from others. Kita nggak bisa ke pasar beli buah yang dihasilkan orang lain. No. And it takes life to produce. Some fruit takes a lifetime to mature. Saya juga bicara diri saya. Ada hal buah-buah tertentu, saudara, yang mungkin nanti matangnya sepanjang hidup kita. Karena kenapa? Kita terus diproses. Catat, saudara. We cannot buy fruit that from others. It takes life to produce fruit, saudara. Some fruit takes a lifetime to mature. So, payback period itu bicara satu proses yang panjang, saudara. Payback itu bukan bicara persembahan dan sebagainya. Don't try simply to copy other fruits juga. Jangan kita nggak bisa membeli buah yang dihasilkan orang lain, but don't try, ambil jalan singkat adalah kita copy other people fruits. No, you know the problem hari ini. Kita kan social media itu sangat mempengaruhi kita, dan kita suka post. Biasanya yang post. And then kita akhirnya apa ya? When we copy and paste, kan kita suka ya copy paste, habis itu di crop ya kelihatan bagus. Tahu nggak, saudara, problemnya? When we keep copying and we keep doing this from others, you never see the full picture of others, saudara. You hanya lihat sisi yang bagus. Waktu foto, siapa sih yang mau foto yang di post itu foto yang jelek? Pasti yang dipilih bagus-bagus, saudara. Nggak ada foto yang jelek-jelek ditayangkan. That's why, saudara, if you copy other fruits, just copy and paste, you don't see the full picture. And our food become less quality. So don't keep copying. It has to be genuinely come from our heart. Matius 18 ayat 1-3. Saya dengan cepat. Murid-murid bertanya pada Yesus. Ini bicara buah yang lain. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Saudara, sampai hari ini, mungkin pertanyaan ini selalu bergiang dalam hati kita. Dalam situasi apapun, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, dalam banyak hal. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus katakan, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus tidak mengajarkan kita childish, but a childlike kind of heart. Hati yang seperti seorang anak kecil itu yang diajarkan Yesus. Why they ask this question? Kenapa murid-murid tanya mengenai siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Mereka sangat mementingkan apa? Status. Siapa yang akan terbesar? Kita juga sama di perusahaan. Kenapa dia yang dipromosi? Siapa yang terbesar? Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus sampaikan, untuk masuk ke dalam surga harus seperti anak kecil yang tidak pusingkan status, tapi percaya dan bergantung kepada Tuhan. Ini juga buah, saudara. Why they ask this question, saudara? Sikap seperti ini tidak mudah untuk kita, saudara. Semakin tinggi posisi kita, power syndrome itu semakin tumbuh subur loh, saudara, dalam diri kita, termasuk saya. And we enjoy it, we like it. Lagi kata Yesus, apabila saudaramu berbuat dosa, how to solve conflict seorang anak Tuhan. Ini juga buah, saudara. Bagaimana kita menghadapi saudara kita yang berbuat dosa. Ini juga buah, payback, saudara. Matius 18 ayat 15
sampai 17. Lagi kata Yesus, apabila saudaramu berbuat dosa, saudara, believer, anak Tuhan ini, saudaramu berbuat dosa, tegur di bawah 4 mata. Jika ia tidak mendengarkan, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Jika tidak mau mendengarkan lagi, saya cut it short ya. Sampaikan soal ini kepada gereja, to church. Jika ia tidak mau mendengarkan, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau sebagai seorang pemungut cukai. How to solve conflict? Bukankah anak-anak Tuhan kita punya tugas seperti itu? Kalau kita berhadapi, ini adalah anak Tuhan yang berbuat dosa. Paling gampang, saudara, apa yang kita lakukan? Ya diamkan, or we stay away, or ignore aja, kan solve problem kan. Tetapi Yesus katakan, kita juga bertanggung jawab membawa orang percaya yang jatuh pada dosa pada pertobatan dan restorasi. Ini juga bicara payback. Kalau begitu saudara, begitu banyak ya aspek yang tadi kita udah baca, begitu banyak aspek sebenarnya bicara mengenai buah saudara. We have to able to solve conflict. Ada saudara yang berdosa, oh Tuhan Yesus katakan, kita juga bertanggung jawab loh, membawa orang percaya yang jatuh dalam dosa pada pertobatan dan restorasi. Karena itu objektifnya Tuhan. Kita sering lakukan apa? Yang penting kan gue nggak ikutan. Problem solve kan? Yang penting kan gue nggak ikutan. Ya, gue kan udah ngomongin, dia tetap nggak percaya. Lihat firman Tuhan ngajarin kita bagaimana how to solve it. Tegur di bawah 4 mata. Bawa lagi seorang atau 2 orang lagi, dan sebagainya. Mendengar ini, di ayat berikutnya, Petrus berpikir, wah kalau orang sering berbuat begini, bisa dimanfaatkan juga dong ya. Jadi dia katakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Tuhan Yesus jawabnya apa? 77 kali. Jawaban ini mengejutkan buat Petrus. Kenapa? Di orang Yahudi, diajarkan mengampuni itu maksimum 3 kali. Petrus pikir, ya dia udah generous dong, double standard 7 kali. Ternyata Tuhan bilang 77 kali, saudara. Saudara, Tuhan bukan menyuruh kita menghitung ya dalam hal ini. Kalau saudara teringat ya, 1 Korintus 13 ayat 5. Apa itu kasih? Salah satunya, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada yang masih kaki? Ada yang masih mangkal? Kalau dia jalan lewat sini, mending gue lewat ke tempat lain deh. Nggak lihat, begitu lihat gue ingat lagi itu, kesel gitu. Ada, saudara, ini juga buah. Kasih itu salah satunya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sebagai penutup, kamu adalah garam dunia. Ini saya ambil dari Matius 5 ayat 13. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan Yesus katakan, you did not choose me, but I choose you. Yang dipilih Tuhan adalah orang yang hina di mata Tuhan. Di mata dunia. Orang yang nggak punya pengaruh dan sebagainya. Dan Tuhan ingin kita berbuah. Kamu adalah garam dunia. Tapi kalau nggak asin, ternyata garam bisa terkontaminasi sehingga hilang asinnya. Christian must have attitude position in this world, saudara. That's our payback too. Catat, saudara. As Christian, kita must have attitude position in this world. If our salt, jika garam kita sudah terkontaminasi, we lose our ability to influence non-believer come to Jesus. Begitu pentingnya garam itu buat kita, saudara. Untuk apa? Untuk kita membawa, menginfluence orang yang tidak percaya pada Yesus kepada Yesus. Objektif dari yang kita bahas apa sih buah itu? Yesus mau apa? Kita membawa mereka yang berdosa kepada Yesus. Sehingga mereka juga alami yang sama. Ditebus dari hidup yang sia-sia. Kalau you and me, kita sudah hidup di tanah itu. Kalau kita mau tetap dalam kebun anggur itu. Tuhan bilang,
kalau tidak berbuah? Untuk apa dia habisin tanah itu? Saudara, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Satu hal, saudara, terang dari Tuhan itu nggak on off. Nggak ada tuh Tuhan on off kayak kita, saudara. We have ability, saudara, to reveal things that covered by darkness. Supaya melihat perbuatan yang baik. Tadinya itu tertutup karena gelap. Dan bring honor to Jesus. Saudara, the fruit of our life at the end ya, show what kind of person we really are. Amen. Amen. Itulah yang tadi kita lihat. Ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Berdoa untuk orang yang menyakiti kita. Kalau saudara kita berbuat dosa, jangan cuek, saudara. Bawa kembali kepada Yesus. Barang siapa bermegah, 1 Korintus 1 ayat 31, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Karena untuk melakukan buah seperti ini, saudara, we cannot do it ourselves. God-centered life, hidup yang dimana Tuhan terpusat pada Tuhan. Allow the world to see us live differently. A God-centered life allow the world to see us live differently. Because what? Because Jesus give us identity. Identitas itulah yang Tuhan tanamkan kepada kau dan saya. Saudara, as his co-worker, saya sebutnya penutup. Kita co-worker ya Tuhan, love. Let's bring other to Jesus through our life. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau Tuhan tanamkan kami dalam kebun anggur-Mu. Karena Engkau menghargai kami. Karena kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih untuk itu Tuhan. Dan Tuhan kalau Engkau utus pengurus kebun, yaitu Roh Kudus, untuk merawat kami, memupuk kami, menjaga kami sehingga kami bertumbuh. Terima kasih juga Tuhan untuk itu. Dan Tuhan, kalau kami boleh menikmati tanah yang sebenarnya kami tidak berhak, a good soil, Engkau siapkan buat kami. Terima kasih juga Bapa untuk itu. Kalau Engkau mengajarkan kami, kami harus berbuah. Buah melalui karakter kami, gaya hidup kami, pandangan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk itu. Kami belajar Bapa, agar Tuhan Engkau ingatkan kami garam dunia, kami terang dunia Tuhan. Karena Engkau memberi kami tugas sebagai your co-worker, membawa orang datang kepada Yesus. Saudara yang berdosa, kami bantu untuk ada restorasi, sehingga mereka boleh sebagai anak yang hilang, kembali kepada Bapa. Itu juga tugas kami. Terima kasih Tuhan untuk tugas itu. Dan kepada mereka yang tidak percaya, Engkau beri kami identitas yang jelas, sehingga melalui identitas kami, ada attitude position yang jelas di dunia ini. Sehingga kami berdampak untuk orang-orang yang tidak kenal Yesus, sehingga kami diberi tugas membawa mereka kepada Yesus. Tuhan, terima kasih juga untuk tugas itu. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Bila firman kami renungkan terus. Kami tahu sebagian buah kami perlu proses yang panjang, Bapa. Mungkin Tuhan, seumur hidup kami, buah itu baru matang di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesabaran-Mu terhadap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Amin. Terima kasih Ibu Vera, firman-Nya sangat menguatkan Ibu. How they know that we are Jesus Christ follower. Aduh, itu tugas yang berat ya Bu ya. Sudah mendapat undangan second chance ya kalau dibilang ya. Karena kalau mau menjadi pohon ara harusnya tebang aja buang Bu ya. Tapi kita masih ada kesempatan diberikan Tuhan. Kamu udah diselamatkan. Sekarang kamu mau jadi apa? Ya, jadi saya tuh merasa wah ini dari attitude, dari integritas semuanya
Itu mungkin orang dunia melihat itu sebagai kebodohan, tetapi setia melakukan hal-hal yang diminta Tuhan untuk selalu jadi memberikan buah-buah yang berdampak bagi lingkungan kita selalu. Terima kasih Ibu, sangat menguatkan Ibu. Ya, kita akan langsung masuk ke doa syafaat. Saya mengundang Ibu Shirley untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Ibu Shirley. Ya, selamat malam semua. Mari kita berdoa bersepakat pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, selamat malam ya Bapa, Roh Kudus Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan waktu yang sudah Kau berikan untuk kami, sehingga kami bisa mengikuti virtual Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap firman yang sudah disampaikan Tuhan, biarlah firman yang kami dengar Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hati kami Tuhan, boleh berbuah berlipat kali ganda. Kau yang ajari kami Tuhan, untuk kami jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kau yang buat kami, Kau yang didik kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang berkati keadaan di dunia saat ini. Kami percaya Tuhan situasi pandemi akan segera berakhir. Dan kiranya Tuhan Engkau yang berikan pemulihan di bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah atmosfer yang daripadamu Tuhan memenuhi bumi ini Tuhan. Engkau yang bersihkan Tuhan semua yang bukan daripadamu Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, biarlah melalui situasi saat ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu semakin bersandar penuh Tuhan kepadamu dan semakin mencari Engkau Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak-Mu di dunia ini Tuhan semakin mendekatkan diri hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami bersepakat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau yang terus pegang kendali Tuhan, semuanya Tuhan, aman dalam kendali-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Kiranya tangan-Mu Tuhan yang terus menopang bangsa dan negara ini. Tuhan, Engkau yang berkati setiap pemerintahan yang ada, mulai dari tingkatan yang paling bawah sampai yang paling atas Tuhan, untuk setiap jajaran menteri dan presiden kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan hati yang melayani bangsa ini dengan kasih dan integritas, dan dengan hikmat yang daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang kawal Tuhan, setiap regulasi yang telah maupun yang akan dibentuk Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Biar sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini akan menjadi bangsa pilihan-Mu Tuhan, yang bisa menjadi terang dan garam dunia. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau yang pegang kendali semuanya Tuhan. Kami terus mau berdoa Tuhan. Kiranya juga Tuhan tangan-Mu yang menjaga dan melindungi bangsa Indonesia Tuhan. Berikan keamanan dan keselamatan-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami mau Tuhan, kami percaya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang pegang kendali atas negara ini Tuhan. Kami mau tolak setiap bencana alam Tuhan, musibah, kecelakaan, kerusuhan, huru-hara, apapun itu Tuhan yang bisa merusak bangsa ini Tuhan. Kami mau tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan cuaca dan iklim yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya semuanya aman dan tenang dalam kendali-Mu saja. Tuhan yang jamin semuanya aman dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, atmosfer ilahi Tuhan yang mengcover Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk perusahaan kami tercinta BCA beserta seluruh anak perusahaan yang ada. Tuhan, kiranya Engkau yang jamin eksistensi perusahaan kami, untuk kami bisa terus melayani masyarakat di bidang perbankan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah melalui BCA juga nama-Mu dapat dipermuliakan Tuhan. Engkau yang berkati setiap pekerja yang ada, mulai dari jajaran yang paling bawah sampai yang paling atas. Ada hati yang tulus bekerja seperti untuk Engkau Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada spirit of excellence Tuhan yang Kau curahkan Tuhan untuk setiap kami, sehingga kami bisa bekerja dengan sangat baik dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan setiap kami. Engkau yang berikan kesehatan, perlindungan kepada setiap kami Tuhan, ketika kami bekerja saat kapanpun Tuhan. Ada imunitas tubuh terbaik Tuhan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga
pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersepakat berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, yang saat ini terpapar virus COVID Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kesembuhan dan pemulihan yang cepat. Tuhan, Engkau yang jamah setiap sel, saraf, dan organ tubuh mereka. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, juga kiranya terus Engkau yang berkati kegiatan sepakat doa ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kegiatan sepakat berdoa ini boleh ada sampai hari ini, semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau yang berkati setiap pelayan yang ada Tuhan, kiranya Tuhan biarlah hati yang terus melayani, hati yang takut akan Engkau, hati yang mau mengasihi Engkau lebih-lebih lagi Tuhan, terus Engkau tanamkan dalam diri kami Tuhan. Engkau yang jadikan setiap pelayan anak-anak-Mu ini Tuhan, menjadi pilar-pilar doa Tuhan, yang berdiri kokoh Tuhan, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk perusahaan, untuk bangsa, dan bahkan untuk dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mampukan Tuhan. Ajari terus kami Tuhan, untuk kami melayani Engkau dengan kasih, dengan kesetiaan, dengan ketaatan Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan bisa tetap terus menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu itu Tuhan turun atas hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan pada Bu Vera untuk menutup dengan doa berkat. Dipersilahkan Ibu Vera. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biarlah Tuhan kasih dan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Roh Kudus ada beserta dengan kita sampai Maranatha. Mari kita katakan amin. Amin, amin. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih Bu Vera. Tuhan Terima kasih Yesus juga memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada tim Save Doa, Pak Hendra atau Ibu Gio. Oke. Terima kasih Bu Vera, Nancy, Terima kasih. Shirley, Pak Hendriksia tentunya. Thank you atas pelayanannya. Saya percaya apa yang disampaikan juga apa yang dilakukan malam hari ini sudah memberkati dan meneguhkan kita semua, khususnya firman Tuhan yang tadi Bu Vera sampaikan dan kesaksian juga yang Pak Hendrik juga tadi sudah sampaikan. Saya tadi ada mendengar suara-suara yang lain kayak di sampingnya Nancy. Boleh tolong, ada anaknya ya Nancy ya? Kok tadi kayak ada suara kedua gitu ya? Duet. Oh. Iya. Kepalanya dong kelihatan. Ya. Terima kasih. Siapa namanya? Ya. Ada 2 orang Pak yang mendukung. Pantesan udah kayak jadi paduan suara tadi jadinya. Coba ini Pak, Leon. suaranya bagus loh. Iya. Wah. Nah, ini Leon. Kalau ibadah selalu membantu. Terima kasih. Ya, mana nggak kelihatan tuh? Ya. Ya. Leon, terima kasih. Ya, tadi suami saya juga mau ikut tapi saya bilang jangan. Ya, nah kalau nggak ikut, kayaknya Pak Hendrik istrinya ikutan tadi tuh, Pak Hendrik juga tuh yang doa puasa tuh. Ya. Mana dia Bu Ani? Bu Ani. Oh, Ini kan? ada. Oh, ini dia istrinya yang sering doa puasa. Iya, kelihatan. Thank you Bu Ani. Ya, Thank you. teman-teman ada yang baru pertama kali join di Sepakat Doa ini boleh raise hand atau kasih emoticon biar kita mau sambut sama-sama. Ada? Ini saya lihat ada Pak Teja ya kalau nggak salah. Boleh mungkin nyalakan videonya sebentar. Kita mau sapa. Ada? Oh, ada Bu Ella di sini. Bu Ella, selamat bergabung. Selamat ikut Save Doa. Ya. Ada lagi? Ya, pertemuan Save Doa ini 2 minggu sekali, jadi kita akan ketemu lagi nanti 2 minggu yang akan datang. Ya, terima kasih. Juga ada teman-teman dari Prima Doa ya, kayaknya ya ini teman-teman yang juga melayani di Persekutuan Doa Danamon, karena Bu Vera juga masih aktif di sana nih, Bu Vera ya. Ada yang dari Prima Doa, thank you sudah hadir juga. Ya. Tadi saya lihat beberapa ya. Ada ya. Udah live kali. Terima kasih Bu Vera juga sudah mengajak teman-teman dari Prima Doa. Baik, teman-teman,
Kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Ya, ada kayaknya belum ada pengumuman apa-apa lagi yang baru ya. Nanti kita akan komunikasikan kalau ada hal-hal baru ya. Kini tiba saatnya kita akan berfoto bersama. Boleh tolong nyalakan kameranya sebentar. Terus tahan chatnya. Kita akan foto bersama sebentar. 1, 2, 3. Tahan 1, 2. Widya jangan lupa. 1, 2, 3. Oke. Ya,